Sore. Malam, Pak. Malam. Selamat sore, Pak. Katanya, Ah, katanya kalau jam 3 Pak. Selamat malam semuanya. Bisakah mendengar dengan jelas? Yup. Siap. Sepertinya ada yang dari Papua, ada dari Bandung. Wow, luar biasa. Ini Pak Tono udah di Bandung nih. Sudah, Pak. Wis. Dari Bandung. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam, selamat datang dalam kebaktian rumah tangga yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah pada malam hari ini, berarti bersama kita akan ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Seperti biasa, ketika kita menyanyikan, kita mute speaker kita, dan nanti ketika ada bersaling berbalasan, Bapak Ibu bisa membukanya. Mari kita memulai pada konten ini, kita memuji Tuhan dan bersyukur pada Tuhan yang secara berbalasan kita menyatakan panggilan ibadah kita. Umat Tuhan, mari kita memulai kebaktian ini pada saat ini dengan penuh sukacita. Kami dalam memulai ajakan beribadah ini bersukacitalah dan bergembiralah dalam penyertaan Tuhan. Kami ingin bersukacita dalam pujian, sembah dan hormat. Bersukacitalah dalam nama Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, Tuhan Sang Raja Maha Kuasa, dalam ibadah kita saat ini yang kita yakini terjadi karena pertolongan Tuhan. Mari bersama kita akan menyanyikan judul Jemaat 454 bait yang pertama dan kedua, indahnya saat yang ketiga. Adanya
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat yang telah kami terima, atas segala pengampunan dosa kami, dan penyertaan Engkau di hari-hari masa pandemik ini, dan atas kesehatan dan kekuatan serta bimbingan-Mu dalam tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Terima kasih penyertaan-Mu pada kami dan seisi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita merespon doa syukur sekaligus kita akan mendengarkan firman Tuhan, permohonan Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Erik. Tapi sebelumnya kita bersama akan menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait yang pertama dan keempat, ya Tuhan, tiap jam dan kata saya. Silakan Pak Pendeta. Iya, siap. Saya share dulu. Dimatiin dulu di situ screen-nya. Oke. Bentar. Sebentar. Oh. Nah, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu dalam segala keberadaan kami. Kiranya Tuhan Yesus Sang Penolong yang menyerta kami selalu, bahkan di tengah-tengah segala situasi kehidupan kami, dan bahkan di tengah-tengah berbagai macam ancaman, termasuk juga ancaman sakit, penyakit, penularan. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami di saat ini. Karena itu Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semua dan juga hamba-Mu, biarlah kami boleh dengan sungguh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 13 ayat 15 sampai dengan ke 17. Yeremia pasal 13 ayat 15 sampai dengan 17. Yeremia pasal 13 sampai dengan 17. Di Lembaga Alkitab memberikan judul peringatan dan ancaman. Begini katanya. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap,
sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang. Tetapi ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mau mendengarnya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita memang sudah terbiasa untuk mendengar. Dan kita pun juga semua bersukacita dan bersyukur karena telinga kita bisa berfungsi dengan baik sehingga kita bisa mendengar. Di dalam Alkitab kita pun juga bahkan ketika ada murid ataupun juga ada orang tidak bisa mendengarkan, maka Tuhan Yesus katanya lalu kemudian mengatakan mendengar. Ya, maka kupingnya, telinganya dia terbuka, lalu kemudian dia bisa mendengar dan telinganya dibukakan oleh Tuhan sehingga dia bisa mendengar. Saudara, memang mendengar ya bagi kita yang sehari-hari bisa mendengar, dan kita memang jarang mensyukuri ya anugerah Tuhan bahwa kita bisa mendengar. Kita bisa mendengar segala sesuatu. Mendengar musik, bahkan alunan musik tadi, wah enak sekali. Ya, musik-musik yang kita sukai, kita bisa mendengar letupan, kita bisa mendengar apapun juga, gitu ya. Bahkan kita mendengar banyak hal dengan mendengar. Kalau di belakang kita ada bahaya, ada ancaman, ya ada auman harimau, kita bisa mendengar sehingga kita bisa mewaspadai. Karena itu saudara, mendengar adalah bukan hanya sekedar saya mendengar suara. Tetapi dalam percakapan, maka mendengar itu berarti menyimak dan memperhatikan. Saudara, bagi orang barat katanya, ya kalau dia mengatakan kuping itu adalah ear. Itu ya, ear, kuping. Tapi kalau kemudian mendengar, maka hear. Hearing, hear untuk mendengar, listening ya, kita mendengar. Lalu hear itu saya mendengar, and hear saya mendengar, ear itu adalah kuping. Tapi kalau kemudian dikasih T, maka dia dua kuping, ya dua telinga itu kalau digabungkan, maka dia akan berbentuk menjadi heart. Gitu. Ya, berbentuk akan menjadi hati. Sehingga saudara, orang mendengar tidak hanya telinganya. Ya, bukan hanya sekedar saya menyimak, oh ya baiklah saya mendengar. Tidak jarang bahkan ketika kita mendengar kita juga mempersiapkan jawaban dalam pikiran kita. Ya, kalau orang ditanya lalu kemudian ditanya macam-macam, lalu kemudian kita juga bingung nanti jawabnya seperti apa. Maka ketika kita ditanya, kita sudah mereka-reka pikiran kita dengan jawabannya apa. Gitu. Tetapi saudara, dalam bagian Alkitab kita dikatakan dengarlah, ya, dengarlah, pasang telingamu. Ya, artinya dengarkanlah dengan sungguh-sungguh dan juga pakailah telingamu. Gitu ya. Jadi dengan telinga itu bukan hanya sekedar kamu mendengar saya enggak? Gitu kan kalau kita tanya. Tapi kalau kamu pakai dong telingamu. Gitu ya. Kamu pakai telingamu. Itu bukan hanya sekedar coba kamu dengarkan saya. Kamu dengar enggak? Gitu. Tapi pakai telingamu. Wah, itu berarti sudah menjadi tekanan berat bahwa yang harus kamu dengarkan bukan hanya sekedar suara. Bukan hanya sekedar sebuah kata-kata atau rangkaian kata, sebuah kalimat-kalimat. Tetapi juga adalah sesuatu yang diperhatikan, sesuatu yang dicamkan, dan sesuatu yang sungguh-sungguh kamu hayati kata-kata itu. Karena itu saudara, bagi orang Chinese, ya bagi orang Chinese itu kata mendengar itu katanya seperti ini. Kan orang Chinese itu tulisannya, ya kata-katanya itu berasal dari gambar-gambar, ya simbolis-simbolis.
Sehingga saudara, kalau kita bisa melihat misalnya apa yang digambarkan oleh orang Chinese sebelah kiri yang oranye itu ear gambarnya, telinga. Ya, seperti gambar telinga nih di sini. Gitu kalau Bapak Ibu bisa melihat, ya kan? Orang mendengar itu dengan telinganya. Tapi juga orang mendengar itu ada gambar yang kuning ini, gambar yang kuning itu gambar hati. Gambar heart, ya, gambar hati. Tapi tidak hanya begitu, tapi juga pakai mata. Oh, yang biru itu gambar mata. Ya, gambar mati, gambar mata. Yang kemudian yang abu-abu itu dengan pikiran. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, totali kalau kita mendengarkan, maka bukan hanya aktivitas telinga, tapi mendengar juga dengan mata. Saya memperhatikan. Ibu bisa bayangkan kalau misalnya ibu atau bapak di rumah ngajak ngomong sama orang. Atau sama bapak sama ibu yang ngajak ngomong ibu. Gitu ya. Atau ibu ngajak ngomong bapak di rumah. Gitu, Pak, aku mau ngomong. Tapi bapaknya asik aja main handphone. Ya ngomong aja. Gitu. Bapak mau dengerin aku enggak? Coba lihat sini. Maunya kan dilihat. Ya. Orang kalau ngomong kan bukan cuma didengerin. Tapi juga dilihat. Sini dong, lihat matanya. Gitu, ya. Itu saya dulu waktu SMA saya ingat benar. Saya dulu waktu SMA saya dipanggil sama kepala sekolah. Kenapa? Karena kepala sekolah baik sekali sama saya. Dan saya kan anak baik, anak saleh. Jadi saya sering dipanggil sama kepala sekolah. Nah, jadi ke suatu ketika kepala sekolah itu mungkin marah sama saya. Saya duduk, gitu kan, kebetulan saya duduknya di kursi sofa gitu. Jadi agak rendah. Jadi kepala sekolahnya berdiri. Gitu ya. Dia berdiri ya saya liatin. Gitu. Dia berdiri saya liatin. Teman-teman saya yang lain kan kalau kepala sekolah ngomong nunduk. Tapi saya liatin matanya gitu, saya melotot. Gitu ya. Saya melotot kayak begitu. Saya melotot, matanya saya lihat si bapak itu, saya melotot. Malah bapak itu mengatakan, apa yang kamu lihat? Hah? Kenapa kamu melotot? Gitu. Kan Pak, saya bilang, kalau saya mendengarkan omongan bapak kan saya harus melihat. Ya, karena komunikasi, dalam komunikasi, to listen itu mendengar, bukan hanya telinga, tapi pakai hati. Ya juga pakai mata, saya ngelihat. Tapi kalau misalnya ibu ngajak ngomong bapak, tapi bapaknya main handphone terus, maka orang akan mengatakan, kamu dengerin saya enggak? Gitu ya. Oh ya, tapi juga pakai pikiran. Ya, jadi pakai mind bagaimana kita memikirkan. Ya, apa yang dipikirin sehingga didengar dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Pendengar itu bukan hanya sekedar saya mendengar suara dan kata dan kalimat. Tapi mendengar dengan hati. Ya, mendengar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Itu kalau pemazmur, mataku tertuju kepada Engkau. Jadi matanya tertuju kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara, apa yang dimaksud dengan ayatnya yang ke-15 ini? Dengarlah, pasanglah telinga. Ya, janganlah kamu tinggi hati gitu loh. Ya, ketika kita mendengar, maka kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita mendengar, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita pun juga mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saudara, ya dalam doa dan pengharapan kita kepada Tuhan, bukan hanya kita berdoa, Tuhanku tolong, Tuhanku aku minta, Tuhanku aku memohon, Tuhanku aku berharap, Tuhanku. Bukan hanya kita meminta supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Ya, atau harapan kita dikabul. Kita seringkali ketika kita berdoa, kita minta supaya Tuhan saja yang mendengar doaku. Ketika kita berdoa, supaya kita mau Tuhan saja yang sungguh-sungguh mengabulkan apa yang menjadi harapanku. Ya, ketika kita berdoa seolah-olah
Tuhan untuk mendengarkan doa saya, menuntut Tuhan untuk mendengarkan semua yang saya omongin, mendengarkan semua kata-kata, dengarkanlah Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita tidak pernah mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau Tuhan mendengarkan saya. Ya, kita mau supaya Tuhan mendengarkan omongan saya, doa saya. Tapi kita tidak pernah mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita juga tidak pernah mau melakukan kehendak Tuhan. Malah kita mau supaya Tuhan melakukan kehendakku. Kita mau supaya Tuhan mau melakukan, mengabulkan apapun harapanku. Tapi kita tidak pernah mau melakukan harapan Tuhan. Tapi kita tidak mau melakukan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Karena itu saudara, Yeremia pada saat ini dia dengan sungguh, ya, Tuhan itu permuliakanlah Tuhan sebelum membuat hari menjadi gelap. Sebelum kakimu tersandung. Ya, maksudnya muliakanlah Tuhan. Ya, katakanlah segala hal yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan, tapi bukan hanya sekedar kita meminta dalam doa, bukan hanya sekedar kita memohon-mohon Tuhan melakukan dan mengabulkan apa yang kita harapkan. Tapi ayat ke-17, jika kamu tidak mau mendengarkannya, ya, kalau kamu tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tawanan. Jadi, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya, ketika kita berdoa, kita mau mohonkan kepada Tuhan. Ketika kita berharap supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan. Tapi saudara, sesungguhnya doa kita dan harapan kita sungguh akan Tuhan nyatakan. Dan akan Tuhan lakukan dan Tuhan limpahkan segala yang baik dalam hidup kita. Kalau kita pun juga bukan hanya supaya Tuhan mendengar, tapi kalau kita juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kalau kita pun juga melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Mendengarkan firman Tuhan itu bukan hanya mendengar sebuah kata dan kalimat. Tapi mendengarkan firman Tuhan itu mencamkannya dalam hati. Merenungkannya dalam pikiran dan batin. Lalu kemudian mengaminkan dan menyatakannya dalam hidup kita. Karena itu saudara, mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, mengingatkan kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu melakukan kehendak-Nya. Dan salah satu kehendak Tuhan bagi kita adalah selalu mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan berdasarkan dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29, kita berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan ini dapat Bapak Ibu kumpulkan ketika nanti kita bersama di gereja kebaktian dalam amplop khusus, atau dapat Bapak Ibu transfer melalui nomor rekening BCA yang sudah tertera di layar. Nomor rekening di 63302708060 atas nama materi tadi semua. Sambil kita bersuka-cita membawakan persembahan kita, bersama kita akan menyanyikan Kidung Jumat 415 bait yang pertama. Gembala baik, bersuling nan merdu dan kata
doa persembahan sekaligus doa syafaat diminta Pak Pendeta. Silakan Bapak. Ya, tuh Bu Yuli. Halo, Bu Yuli lagi di rumah sakit apa? Ini dibuka dulu. Yuk, Ibu Ibu Yuli Yuli mana? Iya, lagi di rumah sakit, sakit Pendeta apa? di rumah sakit. Rumah sakit mana? Iya, kena COVID, Pak. Oh iya, Rumah didoain sakit ya. Persahabatan. Rumah sakit mana Bu? Iya, Bapak. Terima kasih. Persahabatan Pak. Oh Persahabatan ya, Persahabatan, didoain ya Bu. Pak. Sama Bu Yusuf Bu Pak. Hari ini harusnya beliau jadi pergi tapi karena alergi obat jadi nggak matanya gatal. Tolong bantu doa Pak. Terus Andrian ya, Andri masih sakit. Nael, Naomi Naomi. masih isolasi mandiri juga. Oke, Baik. baik kita berdoa. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu di saat ini dalam segala keberadaan kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, penyertaan Tuhan boleh selalu nyata dalam hidup kami. Di tengah-tengah berbagai macam situasi. Dan terlebih Tuhan pada saat ini ajari kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bukan hanya kami memohon Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Bukan hanya sekedar kami memohon agar Tuhan pun juga mengabulkan setiap harapan dan keinginan kami. Tapi biarlah Tuhan Allah Bapa, kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hidup di mana Tuhan selalu menyerta dan memimpin kami. Kalaupun juga di saat ini Tuhan sungguh kami mau berdoa bagi Ibu Juli yang sedang di rumah sakit Persahabatan. Tuhan juga yang menjadi penolong bagi dia. Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan. Tuhan jugalah yang menjadi sumber pengharapan. Dan bahkan Tuhan di tengah-tengah dia terinfeksi virus corona pada saat ini, kami yakin, kami percaya benar bahwa kasih Tuhan boleh menaungi dia. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa bagi saudara kami, Bapak Andrean, bagi Bapak Nael, dan juga Bu Mary, dan juga anak-anak. Tuhan juga boleh berkati saudara Naomi. Tuhan juga pimpin mereka semua, Tuhan Allah Bapa, baik mereka yang di rumah sakit atau di rumah, baik mereka yang dalam perawatan atau isolasi mandiri. Tuhan juga yang memberkati. Tuhan juga yang boleh memulihkan. Tuhan juga yang boleh menyembuhkan. Dan Tuhan jugalah yang mengembalikan segala kekuatan mereka. Dan biar mereka boleh melihat, mereka boleh merasakan, mereka juga boleh menikmati bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidup setiap kami. Karena itulah kami sungguh menanti-nantikan kuasa Tuhan bekerja. Tuhan juga memberkati Ibu Yusuf, ya, berikan kesehatan, dan juga Ibu Aminah, Tuhan juga berikan kekuatan sehingga ia boleh kembali berjalan. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa dalam kelemahan-kelemahan tubuh setiap kami, Tuhan jugalah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah Allah yang menjadi tabib agung. Karena itu di saat ini juga Tuhan jagai kami semua. Di tengah-tengah virus corona yang semakin merebak pada saat ini, juga menyebar tidak terkendali, kiranya Tuhan jugalah yang menjadi penolong. Mampukan kami semua bagian masyarakat menjadi bertanggung jawab untuk mematuhi protokol kesehatan. Kami boleh dengan sungguh-sungguh mematuhi apa yang seharusnya yang menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai manusia. Kami percaya Tuhan di atas segala-galanya. Bagian Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan, bagian Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizat. Tapi bagian kami manusia juga harus bertanggung jawab untuk menjaga protokol kesehatan. Kami pun juga bertanggung jawab untuk menjaga diri dan menjaga kesehatan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa,
tolonglah kami, sertai kami, berkati kami dimanapun kami berada, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh kami merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi Ibu Linda, Lucy, dan semuanya Tuhan dalam proses pemulihan. Kami berdoa juga bagi Ibu Rajio, Tuhan juga berkati agar dalam proses pemulihan, kesehatan mereka boleh menjadi sempurna. Mereka pun juga boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan bahkan di saat ini Tuhan di tengah-tengah masa pandemik, kami harus kembali kebaktian secara online. Kiranya Tuhan juga yang menolong agar dimanapun kami berada, kami boleh tetap memberitakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan cinta Tuhan kepada dunia. Dengan cara apapun firman Tuhan boleh diberitakan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dan ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau mempertaruhkan segala sesuatu. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di saat ini pun juga Tuhan dengan sukacita kami boleh membawa persembahan. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan teguhkan untuk sebuah karya pelayanan gereja GKP Jemaat Cakung. Sehingga semuanya boleh dipergunakan hanya untuk pekerjaan gereja dan kemuliaan Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami yang sungguh kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Dan juga berikan kami kekuatan agar kami pun juga untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Mari bersama kita akan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 239, bait yang pertama, Perubahan Besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Silakan Pak, berkat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengakhiri kebaktian dan saat kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, terima kasih. Baktian selesai, Ibu, saudara Dada Juli, Gimana Selalu kabarnya? sehat. bisa ngomong sebentar?